Shalom adik-adik Shalom. semua. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya semua sehat dan luar biasa. Yes. Nah, hari ini Tante ditemani oleh Hendy. Kak Hendy. Ya. Nah, dan di belakang seperti biasa ada Kak Jason, Kak Viko, dan Kak Nina. Nah, kita siap berbakti kepada Tuhan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami kembali beribadah kepadamu. Kami mau menaikkan syukur kami karena Tuhan baik buat kami semua. Tuhan berikan kami sukacita sehingga kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Hai Mari Berhimpun. Semua bertepuk tangan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Dia Tuhan mau datang ke dunia, lahir jadi manusia. Ya adik-adik, begitu besar kasihnya Tuhan buat kita semua. Kita nyanyikan kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti
berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Lagi, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia selalu menyertai kita. Itu janjinya Tuhan. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. tetapi percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Bagi yang setia dan percaya, jangan
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Ya. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, juga memberkati kami, biar kami mendengar firman-Mu dengan segenap hati kami. Kami pakai telinga kami buka hati kami untuk memperhatikan firman Tuhan, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi. Mari pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Yuk disiapkan Alkitabnya. Sudah ditemukan? Ya, mari kita baca bersama-sama. Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu sambil memuliakan Allah." Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Ada seorang lumpuh, dia berbaring di tempat tidur, kakinya tidak bisa berjalan. Ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum.
Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada banyak orang berkerumun. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu. Dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Nah, itulah ketika Yesus memberitakan Injil, banyak orang menyaksikan akan kuasa Tuhan, menyaksikan akan kebesaran Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang tidak diduga oleh siapapun. Tetapi biarlah kita semua boleh percaya bahwa memang Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang Tante mau tanya, Yesus menyembuhkan orang yang sakit apa? Nah, Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, Tuhan menyembuhkan orang itu di dalam, coba kita ulangi di dalam ayat 20. Nah, ketika orang itu datang di hadapan Yesus, Yesus melihat iman mereka. Ya, Yesus melihat iman mereka. Nah, karena Yesus melihat iman mereka, mereka berkeyakinan, ya, mereka beriman sangat kuat, sehingga ia dengan rela mengusung teman-temannya untuk datang kepada Tuhan melalui atap rumah. Maka dengan melihat iman mereka itu, Tuhan mampu menyembuhkan. Nah, Tuhan menyembuhkan mereka dengan luar biasa. Nah, adik-adik, kita juga harus memiliki iman yang kuat seperti orang-orang ini, sehingga kita nantinya akan merasakan, hati kita merasakan damai, sukacita, dan kita akan senantiasa hidup di dalam kebenaran. Dan kita dijauhkan dari rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas. Kalau di dalam ayat 21, sebaliknya ini ada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia tidak suka dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menghujat Allah. Padahal dia sendiri juga ahli-ahli. Mereka juga tokoh-tokoh, ya, tokoh agama.
tetapi mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa sebenarnya Tuhan itu ya anak Allah, ya, anak Allah yang mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan daripada manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan melihat hatinya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati orang-orang ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia tidak senang dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan. Demikian juga dengan kita, adik-adik harus menjaga iman kita. Kita jangan sampai berpikiran kepada orang lain tentang hal-hal yang jelek, ya. Kita harus berpikiran hal yang baik pada orang lain. Sehingga Tuhan juga melihat kita, melihat hati kita, menilai kita, bagaimana sikap kita kepada orang tua, bagaimana sikap kita terhadap hamba Tuhan. Nah, itu semua dinilai Tuhan. Ya, dinilai Tuhan. Maka adik-adik jangan suka berbohong kepada orang tua. Nah, itulah. Mari kita belajar untuk selalu mengatakan yang benar kepada siapapun. Nah, ayo kita adik-adik tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui hati kita. Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan. Ya, maka Tuhan akan berkenan kepada kita semua. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami perlu Tuhan akan pimpinan-Mu, kami perlu Tuhan akan urapan-Mu, sehingga kami boleh menjaga iman kami hari demi hari tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, Engkau yang berkenan kepada kami. Memberkati adik-adik ada di rumah, memberkati orang tua mereka. Dan memberkati semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sekali lagi ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sampai jumpa lagi adik-adik pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Salam.